Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Kali ini saya akan membahas mengenai jurnal refleksi 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan tim terbaik kami, saya, Afrika Sari, calon guru penggerak Angkatan 9, dan fasilitator Bapak Arifudin SPDI, kemudian pengajar praktik Bapak Ajam Salim SAG. Jurnal refleksi kali ini saya menggunakan model 5R, yaitu yang pertama reporting, menceritakan ulang peristiwa yang terjadi. Kemudian yang nomor 2 responding, yaitu menjabarkan tanggapan yang diberikan dalam menghadapi peristiwa yang diceritakan. Kemudian yang ketiga yaitu relating, menghubungkan kaitan antara peristiwa dengan pengetahuan, keterampilan, keyakinan, atau informasi lain yang dimiliki. Yang keempat, reasoning, menganalisis dengan detail mengenai peristiwa tersebut dapat terjadi, lalu mengambil beberapa perspektif lain. Yang kelima yaitu reconstructing, menuliskan rencana alternatif jika menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Model 5R yang pertama yaitu reporting. Dalam modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik dimulai pada tanggal 17 November 2023. Dalam mempelajari modul ini dilakukan dengan eksplorasi konsep yang terbagi ke dalam 4 sub pembelajaran, yakni sub pembelajaran 2.1, konsep coaching secara umum dan konsep coaching dalam konteks pendidikan. Sub pembelajaran 2.2 yaitu paradigma berpikir dan prinsip coaching. Sub pembelajaran 2.3 yaitu kompetensi inti coaching dan serta sebagai alur percakapan coaching. Sub pembelajaran 2.4 supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sejalan dengan pendapat para ahli tersebut, International Coach Federation mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Berbagai tugas dalam sub pembelajaran memberikan pengalaman yang berharga bagi saya dalam memahami coaching. Tugas ruang kolaborasi yang terdiri dari latihan dan praktek coaching memberikan pengalaman yang menarik bagi saya dalam melakukan coaching. Memberikan pengalaman kepada saya bagaimana berperan sebagai coach dan juga bagaimana saya berperan sebagai coachee. Model 5R yang kedua yaitu responding. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya sangat merasa perlu mempelajari dan menguasai keterampilan percakapan coaching yang akan membantu saya dalam proses kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dan murid. Saya sangat berharap dapat menerapkan konsep dasar coaching untuk supervisi akademik di sekolah maupun permasalahan yang dihadapi oleh murid. Model 5R yang ketiga yaitu relating. Dalam mempelajari model 2.3, alur penugasan merdeka sangat membantu saya dalam memahami materi coaching ini, di mana saya harus memiliki keterampilan memahami coaching, mulai dari menjalin kemitraan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan berbobot,
untuk menggali permasalahan yang terjadi, serta belajar memberikan kehadiran penuh dalam mendengarkan coach. Pada saat proses coach menyimak coach yang sedang berbicara serta ikut memberi pemahaman kepada coach tentang pentingnya menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki oleh coach sendiri. Dalam modul 2.3, materinya berhubungan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Model 5R yang keempat yaitu reasoning. Sebagai seorang coach, kita harus mampu menuntun coach untuk mencari ide-ide tindakan di mana dapat mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dorongan atau motivasi yang diberikan coach agar coach dapat membuat rencana solusi dengan komitmen dan tanggung jawab. Coach juga harus mampu mendorong coach untuk memilih orang yang akan dipercaya dalam membantu menyelesaikan masalahnya. Coach memberikan dorongan kepada coach untuk mempertanggungjawabkan aksi nyata yang akan diambil dan dijalankan sesuai dengan capaian berdasarkan jadwal yang sudah dibuatnya. Hal yang terpenting coach harus meyakinkan coach bahwa setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Coach mendengarkan secara aktif sehingga coach merasakan keakraban dan keyakinan dengan situasi saling menghargai dan menghormati. Seorang coach harus bisa membuat pertanyaan berbobot yang tepat dan mengarahkan coach menemukan solusi tepat. Yang kelima yaitu reconstruction. Rencana alternatif yang akan saya lakukan agar perencanaan berjalan dengan lancar adalah menggunakan model TIRTA. Pada proses coaching, peran kita sebagai coach dapat mendampingi murid maupun rekan sejawat dalam mengeksplorasi dirinya dalam menentukan kebutuhan belajar dan strategi dalam memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Melalui proses coaching menggunakan alur TIRTA, coach akan lebih percaya diri dan dapat menemukan potensi yang ada dalam dirinya sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih sudah menonton. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.